Deskripsikan diri Anda. Oke, nama saya Rian. Saya emang dari kecil suka sepak bola nih. Nggak tahu kenapa bisa suka sepak bola. Emangnya hidup di lingkungan yang sama orang-orang yang suka main bola, jadi ke bawah main bola. Nggak punya keturunan atau apa, nggak punya. Emang ada keturunan ya? Harus ada keturunan. Biasanya. Kelebihannya sih banyak ya. Kalau kelebihan, Salah satunya karena bola itu adalah teman. Ya. Oke, ini ada bolanya nih. Apa ya? belajarkan Sepak bola tuh mengajarkan persaudaraan. Kita sepak bola itu mengajarkan tentang persaudaraan. Kenapa? Kenapa ya? Oh, di Indonesia dulu nih. Siapa ya? Di Indonesia pemain favorit dari dulu ya Ismet Sopyan. Kenapa? Karena senang aja kayak bermain dia. Kayak rapi, terus konsisten mainnya dari dulu sampai sekarang kan udah kakek-kakek nih ya. Masih tetap masih konsisten dia. Udah punya cucu. Kalau di luar negeri Kalau di luar negeri sih Ozil ya, sudah jelas. Karena jenius. Jangan di Indonesia dulu lah. di kampung Susah ngembangin bola di sini, susah. Orang-orang bersusah. Apalagi ini apa namanya? Anak-anaknya tuh ya udah pada salah gaul, jadi susah. Di era dari mulai Alfred Riedel aja kali ya. oh iya tahu dah mulai dari Kalau- dari Benny Dolo dari Ivan Kolek. Wah, kurang memahami kalau gitu. Kalau Alfred Riedel sih, setelah pengamat dari saya nih, saya amati permainan Indonesia tuh terlalu monoton di era Alfred Riedel. Dia kurang gelandang-gelandang yang kreatif. Karena dulu kan belum ada tuh gelandang kreatif seperti Evan Dimas ya. Ya karena mungkin sekarang udah terlahir. Ponario itu lebih ke bertahan. Dia mengangkut air. Firman Utina. Ya intinya sih lebih monoton, terus dari mungkin sisi pemainnya juga kurang kali ya. Kalau sekarang kan udah banyak nih pemain-pemain yang berkualitas di Indonesia nih ya. Kalau dulu ya lebih monoton. Terus di era masuk ke era Luis Milla itu permainan Indonesia benar-benar kayak ya kayak pemain-pemain Eropa lah, udah ngerti Spanyol style. Spanyol. Ya karena mungkin dari pemain juga kan udah mumpuni dari belakang sampai depan, kita punya semua. Apalagi talenta-talenta Indonesia kan banyak nih di seluruh Indonesia. Kalau talenta yang menjanjikan, ini berapa nih? Soalnya banyak nih talenta nih yang paling menjanjikan. Banyak ya, Rin. Gak apa-apa. Sebutin aja. Yang pertama sih Sadil Ramdhani. Lah. Serius, Sadil Ramdhani.
gimana ya, susah kalau Sadio Mane udah emang bener-bener dapat bakat alam tuh, udah mainnya udah pasti bagus. Yang kedua tuh yang pasti orang-orang Indonesia tahu tuh Evan Dimas. Itu sebutannya itu Iniesta-nya Indonesia. Bukan Pirlo. Pirlo mah Samsu Ferudin. Samsu. Wah, bapaknya nonton. Kalau striker sih di masa sekarang yang menjanjikan, yang di masa yang akan datang, Sadam. Itu yang paling menjanjikan. Yang pertama kan kayak dari postur tubuh sudah mumpuni, keahlian semuanya udah dapet, tinggal diasah lagi aja buat kedepannya. Udah cukup mulai bagus nih, terutama dari fisik kan ya. Soalnya kan Sintayong lebih ngelatih ke fisik. Sekarang rata-rata tuh dulu fisik Indonesia tuh dites masih di bawah 6, karena kan fisik setelah dites di keatletan itu di atas 6 kalau fisik pemain bola. Nah, di Indonesia semuanya di bawah 6, jadi masih kurang. Ya mungkin kalau setelah datangnya Sintayong, fisik Indonesia, pemain-pemain atlet Indonesia itu jadi bisa minimal 6 lah naik. Karena kan di Indonesia juga yang fisiknya baru 6 atau mendekati 6 tuh masih sedikit. Optimis itu kan harus ya, karena kan kita kan juga suka sepak bola. Ya gimana pun caranya kita harus mendukung perkembangan sepak bola Indonesia. Ya kalau menurut saya sih optimis. Harapannya biar bisa lebih maju lagi, terus konsisten, nggak banyak gaya kayak orang-orang sini, kayak orang-orang udah masuk timnas malah dugem. Malah ada kasus lagi ya. Jangan kayak gitu, maksudnya udah dikasih jalan buat jadi pemain profesional malah kayak gitu ya. Intinya sih biar lebih giat lagi latihannya. Terus yang diimpikan oleh warga-warga Indonesia itu biar tercapai, kayak masuk Piala Dunia gitu. Dan kalahkan Malaysia. Dari dulu sebel banget.